Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang minat baca pada kalangan remaja yang akan disampaikan oleh Karunisa, Elia Ivanca, Amutrineza Rahmayanti, dan saya sendiri Helmi Mustafa. Kairunisa dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Jadi di sini pertama ada latar belakang, di mana latar belakang pada penelitian ini yaitu minat baca remaja mengalami penurunan meskipun akses informasi semakin mudah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca remaja, seperti akses bahan bacaan, jenis bacaan, durasi, dan frekuensi membaca. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa sumber bacaan yang paling sering digunakan oleh remaja? Lalu yang kedua, apa saja jenis bacaan yang paling diminati oleh remaja? Kemudian yang ketiga, berapa lama kira-kira rata-rata waktu membaca dalam sehari? Lalu yang keempat, berapa kali waktu yang digunakan remaja dalam membaca untuk durasi seminggu? Kemudian di sini tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui sumber bacaan yang sering digunakan oleh remaja. Yang kedua, mengetahui jenis bacaan yang diminati oleh remaja. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui durasi membaca remaja dalam sehari. Yang keempat, untuk mengetahui frekuensi membaca remaja dalam seminggu. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan ciptakan sini ada minat baca adalah keinginan individu untuk membaca yang dipengaruhi oleh aksesibilitas bahan bacaan, jenis bacaan yang disukai, kemudian ada durasi dan frekuensi membaca, kemudian lingkungan, sosial, dan teknologi. Pada penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif dengan metode survei, yaitu pengumpulan data melalui Google Form, yaitu kuesioner online pada tanggal 30 November, kemudian ditutup pada tanggal 2 Desember 2024. Pengolahan data penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS untuk analisis deskriptifnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elia Ivanca. Dipersilakan. Baik, hasil penelitian di sini usia mayoritas responden 18 sampai 20 tahun, jumlah presentasinya 80%. Lalu untuk jenis kelamin 65,5% perempuan. Lalu sumber bacaan 67,3% yang menggunakan e-book atau buku elektronik. Dan jenis bukunya 61,8% responden yang memilih buku fiksi. Lalu untuk durasi membacanya 41,8% membaca 15 sampai 30 menit per hari. Lalu untuk frekuensi membaca 43,6% membaca 1 sampai 2 kali seminggu. Untuk usia respondensinya yaitu yang pertama untuk 11 sampai 14 tahun yang memilih satu orang untuk presentasinya 1,8%. Lalu yang memilih 15 sampai 8 orang presentasenya menjadi 14,5%. Yang responden yang berusia 18 sampai 20 tahun ada 44 orang. Persentasenya menjadi 80%.
total eh, totalnya adalah 55 responden. Maaf, lupa. Yang responden yang berusia 21 tahun ke atas yang memilihnya adalah ada 2 orang. Presentasenya menjadi 3,6%. Lalu jumlah keseluruhan respondensinya ada 55 orang. Bisa dilihat grafik di samping. Next. Lalu untuk jenis kelamin, untuk laki-laki ada 19 orang, jika di presentase menjadi 34,5%. Lalu untuk perempuan ada 36 orang, jika di presentase menjadi 65,5%. Next. Untuk sumber bacaan, yang memilih offline atau buku manual ada 18 orang, jika di presentase menjadi 32,73%. Yang memilih e-book atau buku elektronik, pres yang memilihnya ada 37 orang, jika di presentasi menjadi 67,27%. Next. Jenis buku. Yang memilih buku fiksi ada 34 orang, jika di presentase menjadi 61,82%. Yang memilih non-fiksi ada 16 orang, jika di presentase menjadi 29,09%. Lalu yang memilih buku pendidikan ada 5 orang, jika di presentase menjadi 9,09%. Next. Durasi waktu per hari. Kurang dari 15 menit, ada 21 orang yang memilih. Jika di presentase menjadi 38,18%. Yang memilih lebih dari 1 jam, ada 8 orang. Jika di presentase menjadi 14,55%. Yang memilih 15 sampai 30 menit, ada 23 orang. Jika di presentase menjadi 41,82%. Lalu yang memilih 31 sampai 60 menit ada 3 orang, jika di presentase menjadi 5,45%. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amutri Nezah. Amutri Nezah, dipersilakan. Baiklah, untuk hal ini adalah frekuensi membaca dalam seminggu. Sudah terlihat bahwa tabel yang berupa Excel dan diagram saya di sini menunjukkan bahwa dari 24 responden terdapat 24 responden memilih 1 sampai 2 kali dalam membaca seminggu. Setelah itu 19 responden memilih untuk 3 sampai 4 kali membaca dalam seminggu, 5 sampai 6 kali membaca dalam seminggu untuk 3 responden, dan setiap hari sebanyak 9 responden. Dalam diagram pie-nya, persentasenya adalah untuk 1 sampai 2 kali yaitu 43,6%. Untuk 3 sampai 4 kali yaitu 34,55%. 5 sampai 6 kali yaitu 5,45%. Dan untuk setiap hari yaitu 16,4%. Dalam pembahasan, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa usia yang kami dapatkan, remaja berusia 18 sampai 20 tahun menunjukkan minat baca lebih tinggi, yaitu sekitar 80%, dan hal ini dapat dikaitkan dengan fase perkembangan intelektual mereka. Kedua yaitu jenis kelamin. Responden perempuan yang diagram P-nya sekitar 65,5% lebih aktif dalam kegiatan membaca dibandingkan laki-laki yang sekitar 34,5%. Hal ini
mengindikasikan bahwa perempuan cenderung memiliki kebiasaan membaca yang lebih baik. Ketiga yaitu sumber bacaan. Mayoritas responden kita lebih memilih menggunakan e-book dengan persentase 67,3% yang mencerminkan tren digitalisasi. Namun, bahan bacaan tradisional masih digunakan oleh sebagian, yaitu sekitar persentasenya 32,7%. Keempat yaitu jenis buku. Buku yang paling diminati yaitu buku fiksi yang sekitar persentasenya adalah 61,8%, disusul non-fiksi yaitu 29,1%, dan pendidikan 9,1%. Buku fiksi memberikan hiburan, sementara buku pendidikan kurang diminati. Dan untuk durasi membaca, sebagian besar responden kami membaca hanya sekitar 15-30 menit per hari, dengan persentase 41,8% dengan hanya 14,5% membaca lebih dari 1 jam. Ini menunjukkan rendahnya intensitas membaca remaja. Keenam yaitu frekuensi membaca. Sebagian besar membaca 1-2 kali per minggu, yaitu dengan persentase 43,6%. Hanya 16,4% yang membaca setiap hari, menunjukkan kurangnya kebiasaan membaca konsisten. Untuk usia dan jenis kelamin. Pada usia, remaja berusia 18-20 tahun menunjukkan minat baca lebih tinggi, yaitu sekitar 80%. Kelompok usia ini cenderung lebih sadar akan pentingnya membaca mengembangkan intelektual. Jenis kelamin, responden perempuan sekitar 65,5%, persentasenya lebih aktif dalam membaca dibandingkan laki-laki yang sekitar 34,5%. Hal ini menunjukkan perempuan memiliki keterlibatan lebih tinggi dalam literasi. Baiklah, saya serahkan kembali ke moderator. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan sumber bacaan. Sumber bacaan dan jenis buku. Sumber bacaan mayoritas menggunakan e-book, 67,3% mencerminkan preferensi terhadap platform digital. Bahan bacaan tradisional tetap digunakan oleh 32,7% responden. Jenis buku fiksi paling diminati 61,8%, disusul non-fiksi 29,1%, dan pendidikan 9,1%. Buku fiksi menarik karena memberikan hiburan dan pelarian dari rutinitas harian. Next. Pembahasan durasi dan frekuensi membaca. Durasi membaca sebagian besar membaca 15-30 menit per harinya dengan persentase 41,8%. Hanya 14,5% membaca lebih dari 1 jam, menunjukkan intensitas membaca yang rendah. Frekuensi membaca sebagian besar membaca 1-2 kali per minggu dengan persentase 43,6%. Hanya sebesar 16,4% yang membaca setiap hari, menandakan kurangnya konsistensi. Okay, next. Tantangan dan rekomendasi. Tantangan yang perlu dihadapi yaitu perlunya dorongan literasi digital untuk mengarahkan remaja menggunakan platform digital secara produktif, menarik minat pada bahan bacaan fisik, dan meningkatkan keterlibatan dalam literasi. Rekomendasi 1. Mengadakan program literasi dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital. 2. Menyediakan akses bahan bacaan yang relevan dan menarik bagi remaja.
Tiga, melibatkan orang tua, guru, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca. Next. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi atau penelitian ini, yaitu minat baca remaja masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, aksesibilitas bahan bacaan, serta kebiasaan membaca. Upaya yang kita bisa lakukan yaitu kolaboratif dari berbagai pihak dibutuhkan untuk meningkatkan kebiasaan membaca kepada kalangan remaja. Oke, sekian dari saya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.